Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, taqullah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Surah Al-Azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Mohon betul kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan mohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 84 tentang iman yang paripurna, beriman kepada semua nabi dan kitab tanpa pilih kasih. Apa kata Allah di sini? Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Katakanlah hai Muhammad, amanna billahi, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, pada Ishaq, wa Yaqub, pada Yaqub, wal asbati wa ma uti Musa, dan anak cucunya dan apa diberikan kepada Musa, wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim, dan kepada Nabi Isa dan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepada Allah berserah diri. Ini Al-Imran 84. Al-Imran 83 Bapak Ibu menegaskan bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi tunduk kepada Allah secara fitrah. Lalu Al-84 memperkuat makna itu dengan menyatakan iman kepada Allah dan kepada semua nabi sebagai bentuk pengakuan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga membantah Bapak Ibu sikap eksklusif sebagian ahli kitab yang hanya menerima nabi tertentu. Ini apa hubungannya dengan ayat 86? Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Karena itulah inti kajian kita insyaallah setiap subuh kita lihat hikmah dan pelajaran dari setiap ayat suci Al-Quran. Pertama, iman kepada seluruh nabi adalah wajib. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya. Ini yang berlaku pada Bani Israel, yang mereka hanya mengakui nabi-nabi yang keturunan Bani Israel. Bahkan nabi-nabi yang dari keturunan Bani Israel itu mereka bantah, mereka cela, bahkan ada di antara mereka yang membunuh para nabi. Jadi kalau kita, apa konsep yang bisa kita ambil? Artinya di sini Bapak Ibu,
Siapa itu orang yang mewarisi Nabi? Para ulama-ulama. Ulama-ulama itu mewarisi para Nabi. Maka kita jangan membenci satu ulama, kemudian itu ulama sama bagi kita. Cuman kita rasakan dari antara ulama-ulama yang menyampaikan kajiannya, mana yang rasa kita lebih cocok dengan apa yang kita yakini. Karena ulama A mengatakan ini, ulama B mengatakan ini. Kalau yang dari Al-Quran, ulama sepakat. Tapi dari hadis-hadis ada dari ulama yang berbeda-beda. Dan kita jangan membenci ulama yang berbeda-beda dengan kita. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Karena banyak kita lihat, kita saksikan Bapak Ibu, ketika orang itu cenderung kepada Ustaz Abdul Samad, nah, mereka hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad. Mereka tidak mendengar Ustaz lain. Misalnya mereka nggak mau dengar Ustaz Khalid Basalama, nggak mau mendengar Syafiq Basalama, karena mereka hanya mendengar apa yang dikatakan Ustaz Abdul Samad. Begitu juga orang-orang yang fanatik dengan Ustaz Khalid Basalama, mereka tidak mau pula mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Samad. Artinya kita Bapak Ibu sebagai umat, siapapun ulama kita dengarkan, kemudian kita resapi, kita rasakan dari pilihan-pilihan yang ada, mana rasa kita yang mungkin bisa diterima Allah untuk diamalkan. Seperti ada ulama mengatakan setelah salat subuh ini, setelah berjamaah tidak ada salam-salaman. Bagi yang bersalam-salam itu bid'ah, kalau bid'ah itu sesat, saat itu neraka. Ada ulama mengatakan seperti itu. Ada juga ulama yang mengatakan setelah salat itu tidak ada lagi urusan. Kita mengikuti imam itu dari takbir sampai salam. Itulah yang salat. Setelah itu terserah kalau kamu salam-salam atau handphone atau di keluar rumah tempat itu kita pribadi-pribadi. Ada ulama mengatakan seperti itu. Maka kita cenderung kemana? Kalau kami Bapak Ibu cenderung kepada setelah salam sudah habis masalah sholat. Apakah kita setelah itu berdoa, berceramah atau salam-salaman tidak masalah. Tapi ketika kita mengambil pilihan seperti itu, Ustaz yang mengatakan salam-salaman kita pun tidak membenci dia. Kita tetap juga menghormati dia. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Ali Imran 84 ini. Kemudian Bapak Ibu, akidah Islam mencakup seluruh risalah, mencakup seluruh risalah. Jadi jangan sampai kita mengambil mencomot ajaran Islam yang sesuai dengan hati kita, yang sesuai dengan pikiran kita saja. Yang ini kita amalkan, yang ini kita dengarkan. Jangan sampai seperti itu. Inilah yang dilakukan oleh Bani Israel. Ketika Bapak Ibu kita belum mampu untuk mengamalkan satu syariat, kita minta ampun kepada Allah, kita belum mampu mengamalkannya. Tapi jangan sampai kita membelanya. Karena banyak juga di antara suara-suara yang terdengar, ada yang mengatakan bagaimana pula sekarang ini berbisnis ya Rasulullah. Mana bisa? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, dia telah mengatakan mana bisa kita mengikuti ajaran Nabi. Kata-kata seperti ini, kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Bani Israel. Sedangkan Allah mencekam Bani Israel. Jangan sampai kita juga seperti itu. Ya Bapak Ibu, ya inti hikmah pelajaran dari Al-Imran 84, istiqomah kita dalam kebenaran, jangan memilah-milah Nabi dan juga jangan memilah-milah ulama. Kita belajar dengan banyak ulama, tapi jangan pernah fanatik dengan satu ulama dan juga jangan pernah membenci ulama. Bayangkan Bapak Ibu Rasulullah mengatakan para ulama itu mewarisi Nabi. Kalau seandainya yang sampaikannya benar, kita membencinya, betapa kejaknya kita Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.